Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu teman-teman yang sedang menjalin hubungan ataupun sedang berpacaran. Nah, saya coba ngebahas tentang 7 cara agar hubungan pacaran awet sampai menikah. Dan doa saya, pembahasan ini ngebantu teman-teman sehingga hubungan kalian boleh bertumbuh, boleh berhasil sampai kepada pernikahan. Oke? So, berikut ini 7 cara agar hubungan pacaran awet sampai nikah. Yang pertama, ketika teman-teman dalam berpacaran menghadapi yang namanya masalah, maka pesan saya, segera selesaikan masalah itu. Jangan dilama-lamakan. Apalagi kalau kita merasa, oh aku yang paling benar, oh ini gara-gara dia yang harus minta maaf. Nah, kalau ego yang diutamakan, maka masalah tidak akan segera selesai. Dan kalau dibiarkan masalah itu, lama-kelamaan masalah itu bisa jadi besar. Lama-kelamaan bisa menjadi menjenuhkan. Artinya si cewek bisa jadi jenuh, si cowok bisa jadi jenuh. Ini yang buat akhirnya masalah tersebut membuat hubungan itu nggak awet, membuat hubungan itu bisa berakhir jadi putus. So, saran saya, kalau ada masalah segera diselesaikan, ya. Akui kesalahan dan minta maaf. Saya sampaikan, minta maaf bukan berarti kita harus salah dulu baru kita minta maaf. Sekalipun kita enggak salah, kalau kita berani minta maaf, itu yang akan menyelamatkan hubungan. Karena orang yang berani minta maaf dibutuhkan kerendahan hati. Dan kamu minta maaf, ya memang bukan kamu yang salah, tapi kamu minta maaf demi hubungan kalian, demi pacarmu. Dan saya percaya apa yang kamu lakukan adalah perbuatan yang akan menolong serta memberkati hubungan kalian. So, itu dia yang pertama, segera selesaikan masalahnya, akui kesalahan dan minta maaf, ya. Dan ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ketika ada masalah, jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Karena waktu kamu ungkit-ungkit yang kemarin, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, kalau kamu ungkit-ungkit masalah kecil justru jadi besar. Ini yang membuat akhirnya banyak hubungan putus. Jadi kalau mau awet, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikaplah terbuka satu sama lain. Bersikaplah terbuka satu sama lain. Contoh, apa yang sedang kamu rasakan, ya. Terus apa yang kamu inginkan. Saya paling gak suka kalau pasangan itu kayak, aku ngikut aja deh. Terserah kamu deh. Terserah kamu. Kata-kata terserah kamu ini yang sering sekali membuat hubungan itu yang renggang tambah renggang. Nah, untuk itu cobalah terbuka. Sampaikan isi hatimu. Ini loh yang aku rasakan. Aku gak suka loh caramu. Gak suka dengan kamu ngomong begitu. Aku gak suka. Sehingga keduanya boleh belajar. Dan ini yang membuat hubungan itu saling belajar, semakin bertumbuh dan berhasil sampai kepada pernikahan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, cobalah si cewek ataupun si cowok, kalian punya quality time. Terus kemudian kalian mengevaluasi hubungan yang sedang kalian jalani. Kalau saya
Saya biasa bilang sama pasangan saya, apa yang menjadi kekurangan saya. Saya juga bilang ke pasangan saya, apa yang tidak kamu suka dari sifatku ataupun cara-cara saya, apa yang tidak kamu suka. Begitu pasangan saya menyampaikan, saya nggak suka ini, saya nggak suka ini, itu yang menjadi PR bagi saya, dan kemudian saya perbaiki. Begitu juga saya dengan pasangan saya bilang, ini yang saya nggak suka darimu, ini. Nah, ini juga untuk pasangan saya berubah. Nah, ini yang membuat akhirnya hubungan itu awet. Nah, saya berpacaran 2 tahun. Bukan mau bilang sok hebat, sok keren atau enggak. 2 tahun kami jarang sekali bertengkar ataupun ribut, jarang sekali. Karena kami terapkan itu tadi, saling terbuka. Apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Dan ingat, diperbaiki. Itu yang kedua. Nah, kemudian itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah cobalah untuk melibatkan keluarga besar. Ini juga yang saya lakukan. Artinya saya perkenalkan dia ke orang tua saya. Saya juga diperkenalkan ke orang tuanya. Nah, karena waktu kita libatkan keluarga, maka kita akan mendapat nasihat dari orang tua. Puji Tuhan kalau kita kemudian mendapat restu. Nah, ini membuat kemudian hubungan itu jadi kuat. Ya, so cobalah melibatkan keluarga, terutama orang tua. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah membangun pertumbuhan kerohanian. Ini juga satu kekuatan yang harus dimiliki oleh pasangan. Nah, saya sejak berpacaran, kami sudah biasa membangun waktu mau istirahat, telepon, kita doa. Kemudian kita juga baca firman. Dan kalau ada waktu, kita ibadah bareng. Jadi membangun pertumbuhan kerohanian juga artinya begini, kita sedang melibatkan Tuhan di dalam hubungan itu. Dan orang yang semakin bertumbuh kerohaniannya, semakin kuat hubungannya dengan Tuhan, maka hubungan relationship pacaran yang tersebut justru akan semakin bertumbuh. Ketuhannya bertumbuh, maka berefek kepada hubungan pacaran tersebut semakin bertumbuh juga. So, cobalah itu membangun pertumbuhan kerohanian. Sama-sama berdoa waktu mau tidur, sama-sama baca firman, dan sama-sama beribadah kalau sempat. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah percaya dan menjaga kepercayaan. Saya percaya sama pacar saya. Pacar saya juga percaya sama saya. Nah, waktu saya percaya sama dia, dia menjaga kepercayaan itu. Waktu dia percaya sama saya menjaga kepercayaan itu. Karena kalau kita udah percaya, maka rasa cemburu, rasa curiga itu akan hilang. Itu akan hilang. Tapi begitu kita nggak percaya, rasa cemburu akan muncul. Begitu kita nggak percaya, rasa curiga akan muncul. Jadi teman-teman muda yang menonton ini, kalau mau awet hubunganmu sampai ke pernikahan, bangun kepercayaan, jaga kepercayaan. Maka percayalah, hubungan pacaranmu akan langgeng, akan awet sampai ke pernikahan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, cara agar hubungan awet sampai nikah, maka yang ketujuh adalah bersyukur, memiliki rasa cukup. Jadi benar pasanganmu punya kekurangan, punya kelemahan. Punya kekurangan, punya kelemahan bukan alasan untuk membanding-bandingkan dengan yang lain. Jadi dengan semua kekurangan dan kelemahan dari pasanganmu, belajarlah mengucap syukur. Milikilah rasa cukup. Ya, artinya pasanganku cukup bagiku. Di sana banyak yang lebih tampan, banyak yang lebih cantik, tapi pasanganku cukup bagiku. Di sana banyak yang lebih kaya, lebih pintar, tapi pasanganku cukup bagiku.
Jadi kalau rasa syukur dan rasa cukup dimiliki, inilah yang membuat kemudian hubungan itu awet sampai ke pernikahan. Nah, saya berdoa ketujuh hal ini ada di dalam hubungan yang teman-teman sedang jalani. Dan doa saya, hubungan pacaran kalian sampai kepada pernikahan diberkati dan jadi berkat untuk banyak orang. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat anak-anak muda, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.